Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'al sya'ni wal tawassul. Ya uhayyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore, selamat salam sejahtera untuk semua para sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk kali ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali menyapa para sahabatku, dan semoga untuk pertemuan-pertemuan yang kita kongsikan senantiasa bermanfaat, dan semoga Allah tambahkan iman, Islam, dan tentu saja lebih baik ke depannya. Untuk kali ini saya ingin berkongsi tentang kisah perjalanan saya ketika sampai di pengasuhan Nurul Iman ataupun Cahaya Iman yang dipimpin oleh Puan Fasilah Rohman, yaitu Jalan Putrajaya. Dan sebelum saya bekerja di pengasuhan, saya bekerja kepada orang Cina selama 3 tahun di Jalan Putrijaya. Ya, hampir sama ya. Alhamdulillah, walaupun banyak rintangan, banyak cobaan, Allah beri kekuatan untuk menjalaninya. Dan alhamdulillah, begitu genap 3 tahun bekerja dengan orang Cina, Allah membukakan jalan keluar, dan tentunya melalui banyak proses ujian. Dan alhamdulillah, melalui Allah tunjukkan melalui mimpi, saya mampu bertahan hingga 3 tahun. Dan kemudian saya keluar dengan membawa paspor. Tepatnya sebelum subuh saya keluar ya. Saya sudah ceritakan sebelumnya ya, saya akan mempersingkat cerita karena waktunya terbatas. Setelah saya melakukan perjalanan sebelum subuh, yang di tengah perjalanan itu saya dicegat oleh orang India, dan lantaran dicegat oleh India, alhamdulillah Allah memberi pertolongan melalui 3 pemuda yang kemudian melintas di depan saya dan menghampiri saya, membawa saya ke balai polisi. Dan kemudian saya keluar dengan diam-diam juga. Alhamdulillah, polisi tidak melihat, dan saya keluar dengan memperbanyak zikir, tentunya memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Dan tentu saja
walaupun begitu karena saya juga manusia biasa, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan saya menangis. Dalam perjalanan saya menangis, ya Allah, saya sudah keluar dari majikan sini, akan tetapi saya punya tanggungan biaya untuk membiayai anak saya di rumah dan juga ibu saya. Saya ingin selalu mampu memberikan untuk ibu saya, tapi saya keluar, ya Allah. Dalam hati saya begitu, saya hanya mohon petunjuk Allah. Selama dalam perjalanan saya tetap berusaha untuk mengingat Allah, berbanyak apapun yang saya mampu. Alhamdulillah, singkat cerita, kaki saya dilangkahkan sampai di bawah bukit. Bawah bukit yaitu daerah Jalan Putri Jaya, Ceras, Batu Ceras. Di situ saya bertemu dengan seorang perempuan, dan kemudian saya duduk di bus stop. Saya duduk dan kemudian saya bertanya kepada wanita tersebut yang kebetulan sedang mengandung, yang hamil dan akan melakukan perjalanan ke pasar. Nah, kebetulan wanita tersebut menunjukkan kepada saya, memberitahu bahwa di atas ada pengasuhan Cahaya Iman atau Nurul Iman sedang membutuhkan tenaga pengasuh. Saya gembira sekali karena itu memang untuk mengasuh anak memang dari dulu adalah memang saya senang dengan anak kecil. Karena dari remaja saya juga mengasuh adik-adik saya masih kecil. Itu saya ikut ibu tiri selama 3 tahun karena saya sekolah di Semenyang. Dan setelah itu wanita tersebut menjawab, berkata, kalau Mbak mau kerja nanti saya antar ke tempatnya, tapi sekarang saya mau ke pasar dulu, apa Mbak mau nunggu gitu. Akhirnya saya bilang, oh ya boleh. Akhirnya saya menunggu di musola, tepatnya di bawah rumah ibunya Puan Fazila. Dan saya waktu itu belum tahu kalau di atas ada rumahnya ibunya Puan Fazila. Saya duduk di situ, saya sholat, saya nunggu. Oh, waktu itu belum saatnya sholat ya. Saya menunggu di situ dan pada saat singkat cerita wanita tersebut pulang. Nah, akhirnya kami bersama-sama naik ke atas dan kami dipertemukan dengan teman-temannya yang kemudian itu bekerja. Ya, kami berbincang sebentar dan kemudian saya dihantar ke rumah ibunya, Ibu Puan Fazila. Dan di situ saya langsung dihantar ke pengasuhan Nurul Iman. Dan ketika saya dihantar ke tersebut, hujan sangat deras sekali. Hujan deras sampai saya tak sampai di rumah, maksudnya di rumah pengasuhan. Padahal sebelumnya tidak ada hujan, hanya mungkin mendung ya, tapi tidak panas. Dan saya pun dari pagi, kalian bisa bayangkan, belum makan. Dan waktu itu memang saya tidak punya kuasa ya, karena keinginan saya untuk keluar ya, Allah kuatkan. Akhirnya saya sampai di pengasuhan, dan kurang lebih sampainya sekitar sebelum maghrib. Di sana sudah ada pengasuh, namun saya sudah ceritakan bahwa pengasuhnya baru terserempet
mobil, hingga kakinya pincang dan jalannya mungkin susah untuk melakukan aktivitas. Jadi semua serba kebetulan. Ya, akhirnya saya, walaupun saya sendiri adalah warga dari negara Indonesia, saya diterima. Tapi juga proses penyesuaiannya juga cukup lumayan susah ya, karena saya harus menghafal P dari semua anak-anak yang dititipkan ke situ, terus bagaimana cara memandikannya, terus bagaimana waktu makan, apa semua. Jadi semua itu adalah proses. Tapi karena saya sudah terbiasa dengan anak kecil, ya alhamdulillah saya sedikit demi sedikit mampu menyesuaikan. Alhamdulillah, dari sekian anak yang dibilang rewel, nakal, suka nangis, itu kalau sudah sama saya, alhamdulillah terus happy gitu. Jadi ya, makanya itu karena mungkin Puan Fazila suka, akhirnya ya saya diterima dengan baik. Juga keluarganya Puan Fazila pun sangat menyayangi saya, terutama ibunya. Jadi kalau ketika saya itu datang, selalu bilang suci gitu. Kamu macam nak patung gitu. Jadi seperti anaknya sendiri. Jadi saya merasa nyaman di situ. Ya walaupun ya untuk menyesuaikan juga cukup lumayan susah. Dan waktu itu baju saya hanya baju baju muslimnya hanya kurang satu gitu. Akhirnya alhamdulillah dari ibu majikan memberikan banyak baju, walaupun baju bekas tapi masih bagus. Akhirnya saya pakai untuk pakaian keseharian, karena untuk bekerja di situ paling tidak harus memakai pakaian Melayu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mampu menyesuaikan, dan ternyata dengan berjalannya waktu alhamdulillah banyak peningkatan di pengasuhan Puan Fazila. Jadi lama-lama tuh banyak anak yang dititipkan ke situ, sehingga alhamdulillah awalnya saya mendapat gaji kurang lebih 600-an, dan dulu di rumah Cina hanya 550 karena sudah 3 tahun. Dan belum sampai 1 tahun saya sudah menaik gaji kurang 2 kali, insya Allah kalau saya nggak salah 2 kali. Jadi yang terakhir adalah 800. Nah, 800 waktu itu sangat banyak ya. Nah, dulu saya 550 waktu itu uang sangat aji banget. Kalau sekarang kan uang 1 juta saja cepat habis, orang tidak ada nilainya kan. Nah, waktu dulu itu uang 2 juta itu bisa beli tanah. Nah, saya tinggalkan uang 3.000 di situ di bahan majikan sini, karena memang peraturannya sangat ketat. Jadi uang itu harus disimpan oleh majikan, tapi dengan diberikan uang buku tabungan tiap bulannya diperlihatkan. Cuman ya itu peraturannya memang masih ketat. Dan saya pun dulu belum ada handphone, saya pakai surat. Jadi surat itu saya kirim di harus dilihat dulu, majikan melihatnya dulu baru boleh dikirim. Jadi mungkin mereka takut saya memberikan kabar-kabar buruk gitu. Alhamdulillah saya tidak ada masalah, cuman majikan laki-laki memang seorang yang pemarah. Tapi bagi saya udah terbiasa gitu, seperti itu. Ya, alhamdulillah terus saya lama bekerja di pengasuhan itu kurang lebih 1,5 tahun. Setengah tahunnya itu saya karena memang permita sudah mati, setengah tahun akhirnya saya dipekerjakan
temannya, sahabatnya Pohon Basila, yaitu orang Jami Islami. Ya, nanti saya akan ceritakan ya. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana saya menyesuaikan pekerjaan saya di pengasuhan. Ya. Di situ saya bekerja bersama orang Malaysia, dan karena kakinya pincang, akhirnya sementara saya yang menggantikan. Saya melakukan pekerjaan berat, jadi hanya melakukan yang ringan-ringan. Nah, di samping juga saya sebagai pengasuh, saya juga karena tinggal di pengasuhan, dan teman saya kadang-kadang pulang, jadi saya juga sekalian membersihkan rumah. Dan banyak orang bercerita bahwa rumah saya tinggal diam itu adalah rumah lama. Artinya di situ banyak makhluk halus atau jin. Tapi alhamdulillah selama saya bekerja belum pernah diganggu. Walaupun teman saya kadang diganggu, kadang melihat orang berpakaian putih sedang sholat. Terus orang India sebelah katanya melihat seperti jin putih ya, putih itu berwarna putih, menggendong anaknya waktu subuh. Jadi di kamera, ditangkap dengan kamera, diperlihatkan saya. Tapi ya alhamdulillah saya sendiri tidak pernah diperlihatkan, karena mungkin ya karena saya sendiri juga ya tidak mengganggu mereka. Artinya kita berdamai ya, mereka pun punya kehidupan sendiri, kita pun punya kehidupan sendiri. Kita punya kehidupan, kita hanya menghamba kepada Allah. Yang penting kita tawakal, berserah pada Allah, dan melakukan apa yang Allah sukai. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah selama saya bekerja, saya dekat dengan adiknya Pohon Basila, namanya Dek Nur. Jadi Dek Nur itu dia terpisah dari orang yang dicintai selama bertahun-tahun. Waktu itu Mbak Dek Nur belum pakai jilbab, dan Dek Nur sering ke pengasuhan, dan kami ngobrol, bahkan kami dekat. Kadang-kadang saya diantar pergi keluar dengan ibu, jalan keluar, misalkan mau membeli keperluan, saya diajak sama dengan mobil DN. Jadi kami seperti keluarga. Itu yang membuat saya nyaman bekerja di pengasuhan Pohon Basila. Dan akan tetapi semua itu tidak lepas dari ujian. Karena waktu itu ada seorang wanita yang mengantarkan anaknya ke situ. Orangnya sedang hamil, dan minta tolong pada saya agar saya diterima untuk bekerja di situ. Beliau itu udah mempunyai KTP ataupun IC warna biru. IC warna merah atau biru ya kalau orang Indonesia itu udah tinggal selama 20 tahun, karena suaminya juga orang Malaysia. Akhirnya saya minta izin kepada Pohon Basila agar wanita tersebut diterima. Nah, kami juga akrab gitu, terus akhirnya, tapi Pohon Basila katanya tidak merasa tidak cocok dengan wanita tersebut. Mungkin udah tahu latar belakangnya. Tetapi saya berusaha untuk membujuk beliau agar menerima, karena mungkin beliau perlu uang untuk biaya anaknya. Karena mungkin si mbaknya ini ada masalah dengan suaminya, jadi sehingga kurang ada perhatian mungkin. Jadi dia mencari pekerjaan, dan alhamdulillah diterima. Akan tetapi setelah
ia diterima, ternyata diam-diam ingin menjauhkan saya dari Puan Fasila, ataupun berusaha untuk agar saya diberhentikan. Karena mungkin karena dia sendiri sudah punya IC, saya waktu itu pasportnya mati 1 tahun, 2 tahun. Saya niatnya 2 tahun di situ, tapi baru 1,5 tahun karena saya bertahan karena Puan Fasila sedang waktu itu masih kalau di Indonesia itu kuliah ya, menambah ilmu kuliah, sehingga tahun pada akhirnya saya ada polisi yang datang, akhirnya saya dikerjakan di teman Puan Fasila, yang Puan Fasila pun tidak tahu kalau punya aliran Jami Islamiyah. Ya, alhamdulillah. Dan ada satu kebahagiaan di situ, yaitu alhamdulillah berjalannya waktu, Dek Nur yang tadinya nggak mau pakai jilbab, alhamdulillah sampai sekarang udah istiqomah, dan alhamdulillah Allah sudah mempertemukan beliau dengan kekasihnya. Sudah berpisah bertahun-tahun, dan kami juga menghadiri pernikahan tersebut dengan majikan saya, itu orang staf kedutaan sendiri, karena waktu itu saya pernah ke kedutaan dan di situ saya mendapat pekerjaan mengasuh anak juga. Jadi saya pergi bersama majikan saya ke rumah Puan Fasila menghadiri pernikahan adiknya. Karena kami memang seperti keluarga, ibunya baik. Bahkan Puan Fasila sendiri pernah memesan ayam rendang, padahal saya sama sekali belum pernah membuat ayam rendang. Akhirnya saya, salah satu caranya saya menelpon ibu saya, Bu, Mak, bagaimana ya cara memasak rendang? Akhirnya saya belajar dari Mak, dari tulis. Alhamdulillah, walaupun saya tidak pernah, baru sekali itu masak rendang, alhamdulillah masakan saya diterima. Dan waktu itu saya membuat rendang ketika lebaran, alhamdulillah. Puan Fasila bilang sendiri enak, padahal saya cuman baru kali itu saya membuat rendang. Itu semua tidak luput dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ada niat untuk selalu berusaha membahagiakan orang lain. Karena apa? Selagi kita berusaha untuk berbuat baik pada orang lain, walaupun kita tidak mampu, Allah akan beri kemampuan pada kita. Seperti saya aktif di YouTube ini, saya tidak tahu bagaimana harus menjalankan peraturan-peraturan yang mungkin sekarang sudah berbeda ya, sejak dari tahun ke tahun. Hingga saya juga belajar. Jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga dakwah saya bisa diterima walaupun acak-acakan, karena saya sendiri tidak ada pengalaman sama sekali di dunia YouTube. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan untuk kali ini saya cukupkan ya. Insya Allah saya sambung kisah-kisah yang semoga menambah iman kita, dan semoga Allah meridhai kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua sahabatku dan pihak YouTube yang sudah menerima, dan tentu saja semua tidak lepas dari kekurangan saya. Dan sekali lagi, apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya kongsikan dapat memberikan tambahan ilmu, juga kedewasaan
Dan saya sekali lagi bukan orang berilmu, saya hanya memberikan apa yang saya mampu, saya bisa, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.